Jaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kembali lagi di Posaka, podcast siswa Kadarsa. dengan saya, Cahya Meta Sabita Auliani, dan rekan saya, Fatma Yunaila Tinjana. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dalam bulan suci Ramadan hari ini. di setiap tahun Ramadan datang. Di setiap tahun juga kita berpuasa. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah Ramadan hanya tentang menahan lapar dan haus? Atau ada makna yang lebih dari sekedar tidak makan dan minum? Hari ini kita akan membahas satu tema penting, yaitu Ramadan bukan sekedar puasa. Hari ini kita kedatangan satu narasumber spesial. Mari kita sambut bersama Bapak Aji Setiawan, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Halo Bapak, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi juga. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, baik. Hari ini kita ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Apakah Bapak siap? Insya Allah siap, silakan. Oke, kita masuk pertanyaan yang pertama ya Pak. Mengapa kita harus menjaga lisan saat berpuasa? Mengapa kita harus senantiasa menjaga lisan saat berpuasa? Sebagaimana kita tahu bahwasanya perintah Allah di dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Itu adalah perintah untuk hamba-hamba Allah yang beriman untuk berpuasa. Sebagaimana kita pahami, puasa adalah memiliki pengertian menahan. Salah satunya menahan lapar, menahan haus. Tapi apakah cukup itu? Tidak. Ternyata puasa juga harus menahan yang namanya hawa nafsu, menahan dari perkataan-perkataan kotor, menjaga penglihatan, menjaga pendengaran. Pokoknya segala indera yang Allah kasih di dalam diri kita, selama pada bulan Ramadan, di saat kita melaksanakan puasa wajib tersebut, kita harus senantiasa menjaganya, menahan dari apa saja yang dilarang daripada ibadah puasa tersebut. Apalagi lisan. Ya. Menjaga lisan di saat berpuasa sangat berpotensi sekali bisa menambah pahala. Sebaliknya, bila kita tidak bisa menjaganya, di saat kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, itu sangat berpotensi untuk mengurangi kualitas puasa, mengurangi nilai-nilai pahala yang akan kita terima. Seperti itu. Berarti menjaga lisan itu juga sangat penting ya Pak? Penting sekali, iya. Baik, kami lanjutkan ke pertanyaan kedua ya Iya. Pak. Bagaimana cara memaknai Ramadan agar tidak sekedar menjadi rutinitas? Memaknai Ramadan supaya tidak hanya sekedar rutinitas saja ya. Kita udah bertahun-tahun menjalankan ibadah puasa ya. Apakah kita hanya sekedar, oh ini bulan Ramadan, yang lain puasa, kita juga puasa, apakah seperti itu? Kan tidak. Untuk menjaga itu, supaya Ramadan ini, puasa ini tidak hanya sekedar rutinitas tahunan saja, tentunya bisa kita membuat target-target ibadah. Kita usahakan, misalnya Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan yang kemarin, dan yang kemarin lagi. Misalnya kita targetkan baca Qur'annya, ya. Bila mana kemarin kita misalnya khatam 1 kali, ya, tahun ini bisa khatam 2 kali, tahun berikutnya kalau kita diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan lagi, kita bisa 3 kali dan seterusnya. Terus bisa jadi juga kita tambah dengan target ibadah-ibadah sunnahnya. Misalnya tahun kemarin kita baru sekedar puasa saja nih, dan sholat wajibnya saja. Barangkali tahun ini kita bisa giatkan untuk sholat-sholat sunnahnya. Bisa juga dengan hal lain, misalnya kita tambah dengan sedekah-sedekahnya. Seperti itu, kita tambah lagi infak-infaknya. Oh, tahun kemarin kita setiap taraweh Rp1.000 misalnya.
tahun ini harus lebih nih, 2.000 atau 3.000, seperti itu. Kalau semisal puasa kan Pak, Ya, tapi dia tuh nggak sholat gitu, itu puasanya gimana Pak? puasa kalau tidak sholat bagaimana Pak? Kita sebagai umat muslim paham betul ya, di mana rukun Islam itu ada berapa? Ada 5 kan ya? Iya. Yang pertama, syahadat, sholat, puasa, membayar zakat, ibadah haji bagi Yang mampu. sholat ini juga termasuk kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan selain daripada puasa Ramadan. Ya. Jadi bagaimana hukumnya bila puasa tapi tidak sholat wajib? Ya tetap dosa. Ya. Sholat kita tahu sebagai tiangnya agama. Seseorang akan baik akhlaknya, baik pribadinya, bila mana dia baik di dalam mendirikan sholatnya. Ya. Jadi, ya keduanya ini harus semuanya kita laksanakan. Ya. Kewajiban yang melekat pada diri kita. Kelima-lima ini tadi. Ya, ya sholat wajib, ya berpuasa. Ya berpuasa, ya dirikan sholat. Seperti itu. Udah Pak, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Ya. Apa manfaat Ramadan bagi kehidupan sehari-hari Pak? Banyak sekali ya, tentunya puasa Ramadan ini sangat banyak sekali manfaatnya khususnya bagi diri kita masing-masing. Ya. Salah satunya termasuk untuk kesehatan kita, di mana selama di luar bulan Ramadan biasanya kita mengkonsumsi makanan, minuman itu tanpa batasan ya. Tanpa filter, kita pengen apa, makan, pengen ini, makan, pengen itu, makan. Minum-minuman juga seperti itu. Tapi selama Ramadan, kita diatur pola makan kita. Ya. Kita melaksanakan sahur, di waktu sahur. Setelah terbit fajar, kita diwajibkan untuk menahan, untuk tidak memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Ya. Atau dalam arti lain, kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu sangat berpengaruh sekali untuk kesehatan kita. Yang kedua, manfaat yang lain daripada puasa Ramadan adalah bisa mengkontrol diri kita. Ya. Misalnya emosi. Ya. Bila di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, kita seringkali gampang banget emosi. Ya. Barangkali cuman kesenggol teman saja, kita udah marah. Ya. Kita lagi ngobrol enak-enak, teman salah ngucap kata, kita marah. Itu bisa kita tahan di bulan di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Salah satunya lagi, ada kaki nggak ya? Apa kira-kira? Memperbanyak pahala, oke ya. Ternyata di bulan Ramadan ini pahala dari Allah itu sangat dibuka seluas-luasnya. Diberikan sebanyak-banyaknya. Ya. Mau bentuk ibadah apapun itu. Ya. Kita mengaji, pahalanya dilipat-lipatkan. Kita bersedekah, kita bersedekah, kita berinfak. Di bulan Ramadan, pahalanya juga dilipat gandakan. Ya. Seperti itu. Selain itu, kita juga bisa lebih mengkontrol hawa nafsu. Kita mampu menjaga pandangan di bulan Ramadan ya. Kita mampu menjaga perkataan di bulan Ramadan ya, seperti itu. Banyak sekali kok manfaatnya buat diri kita tentang puasa Ramadan ini. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir, Pak. Kira-kira apa nih yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan berakhir? Yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan berakhir. Kita paham salah satu nama lain dari bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, di mana kita dididik ya. Bulan tarbiyah itu kita dididik, kita digembleng, kita dibimbing benar-benar selama bulan Ramadan ya. Ya ibadahnya, ya pola makannya, ya tutur
katanya, ya akhlakul karimahnya. Ya. Nah, yang kita harus lakukan setelah kita menempuh pendidikan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini, apa yang sudah kita dapati kita terapkan setelah di bulan Ramadan. Ya. Kan seperti itu. Proses belajar itu ketika sudah selesai belajar, lantas kita amalkan setelahnya. Ya. Bila mana selama Ramadan kita sholat wajibnya sudah oke, tepat waktu, berjamaah dengan jamaah yang lain, itu kita tetap terapkan setelah Ramadan. Tadarus Qur'annya, bila mana selama Ramadan kita udah istiqomah, konsisten, ya, mengaji setiap hari, kita terapkan di bulan Ramadan. Bila mana selama Ramadan kita gemar bersedekah misalnya, kita terapkan juga di bulan Ramadan. Itu yang harus kita lakukan setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Ya, apa yang kita dapati, apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan selama di bulan itu, kita terapkan di bulan-bulan setelahnya. Iya, seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak Aziz yang telah meluangkan waktu untuk berbagi cerita kepada kami. Ya, sama-sama. Ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Teman-teman, mari kita sejenak merenung di sela ibadah kita. Ramadan hadir bukan sebagai beban di perut, melainkan sebagai obat bagi jiwa. Ramadan adalah momentum reset. Jika kita hanya menahan lapar, namun tetap memelihara dengki, kita hanya sedang melakukan diet, bukan ibadah. Esensinya adalah menahan diri dari segala yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ramadan adalah cermin. Ia menunjukkan siapa kita saat sedang diuji. Semoga kita lulus bukan sebagai orang yang berhasil menahan haus saja, melainkan sebagai manusia yang berhasil menaklukkan egonya sendiri. Akhir kata, semoga Ramadan yang kita jalani tidak hanya meninggalkan rasa lapar dan dahaga, tetapi juga meninggalkan bekas kebaikan dalam diri dan perilaku kita masing-masing. Mari jadikan Ramadan sebagai sarana perbaikan diri melalui agar setelah Ramadan berlalu kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.